He definitely trusts you. They're gonna put him down. Pada tahun 1993, para ilmuwan menemukan teknologi baru yang dikenal sebagai CRISPR yang memungkinkan mereka untuk mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan melalui penyuntingan genetik. Namun pada tahun 2016, pemerintah AS melarang CRISPR karena berpotensi disalahgunakan, menyebutnya sebagai senjata pemusnah massal. Saat ini, stasiun luar angkasa Athena 1 benar-benar hancur dan seluruh kru tewas kecuali Carey, yang meminta bantuan ruang kontrol. Namun bosnya tidak akan membuka pintu kapsul pelarian kecuali Carey mengambil sampel mutagen terlebih dahulu. Takut tetapi putus asa untuk bertahan hidup, Carey melewati bangkai kapal dan mengamankan 3 sampel, tetapi sayangnya dia terlihat oleh musuh. Ternyata eksperimen yang salah telah menciptakan tikus bermutasi mengerikan yang menjadi gila, dan sekarang ia mengejar Carey. Astronot bergegas pergi, menghindari puing-puing dan api secepat yang dia bisa, dan dia berhasil masuk ke dalam kapsul pelarian tepat sebelum tikus dapat menangkapnya. Carey pergi dan melihat stasiun meledak, tapi sayangnya amukan tikus telah merusak kapsulnya juga, sehingga meledak dan membunuh Carey sementara pecahannya jatuh ke bumi. Beberapa saat kemudian di San Diego Wildlife Sanctuary, ahli primata Davis memperkenalkan temannya Nelson dan 2 karyawan baru ke kandang gorila. Anggota terbaru Pak Avo cukup agresif dan mengganggu para betina, sehingga Davis menggunakan bahasa isyarat untuk menenangkannya. Pada saat itu, sahabat Davis, George, muncul, dan kehadiran gorila jantan lain membuat Pak Avo kembali agresif. Salah satu karyawan ketakutan dan mencoba melarikan diri, jadi Pak Avo mengejarnya dan mendorongnya ke lantai. Tapi sebelum sesuatu yang serius terjadi, George menyela dan menakuti Pak Avo. Setelah selesai, George dan Davis bertukar banyak lelucon melalui bahasa isyarat, dan Davis mengingatkan George bahwa Pak Avo adalah keluarga sekarang jadi dia juga harus dilindungi. Saat Davis meminta pukulan pertama, George memberinya jari tengah terlebih dahulu. Setelah itu, salah satu karyawan mencoba mengajak Davis berkencan, tetapi dia menolaknya, dan Nelson menggodanya karena lebih memilih hewan daripada manusia. Sore harinya, 3 tabung mutagen yang diambil Carey tiba di bumi. Satu mendarat di tempat kudus dan menyemprot George dengan isinya. Yang kedua mendarat di hutan dan ditemukan serigala, sedangkan yang ketiga jatuh ke sungai dan ditelan buaya. Keesokan harinya, Davis tiba di tempat perlindungan untuk mendengar kabar buruk dari Nelson. George berperilaku sangat agresif dan telah membobol kandang grizzly, tempat dia membunuh seekor beruang. Saat Davis memeriksa George, dia menemukan bahwa gorila tersebut juga telah dilukai oleh beruang. George sedih, dan dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan dan meminta maaf, tetapi kejutan terbesar adalah bahwa ukuran George telah tumbuh jauh lebih besar. Tim Davis menyelidiki area tersebut dan ketika mereka menemukan tabung tersebut, Davis memutuskan untuk menyimpannya untuk penelitian. Kemudian, dia mempelajari darah George dan berpikir itu tidak masuk akal karena ada konsentrasi hormon pertumbuhan yang mematikan, yang seharusnya membunuhnya seketika. Nelson menganggap George harus diturunkan, tetapi Davis menolak sampai mereka mempelajari lebih lanjut. Sementara kakak beradik Brett dan Claire bertengkar. Perusahaan mereka Energne adalah orang di balik penelitian mutagen, dan Brett sangat marah atas semua uang yang hilang ketika stasiun itu meledak. Namun Claire senang dengan hasilnya karena tikus yang bermutasi mengonfirmasi bahwa eksperimen Project Rampage berhasil. Dia juga memiliki harapan untuk kemajuan karena ada laporan dari Meteor Society yang mengungkapkan lokasi salah satu kontainer yang dibuat untuk menahan masuk kembali, jadi dia menyewa Burke dan layanan militer pribadinya untuk mengambilnya. Tim Burke melakukan perjalanan ke hutan dan menemukan bahwa tabung telah rusak dan dikosongkan, ditambah semua serigala telah terbunuh, yang mereka laporkan ke Claire. Ini membuatnya menyadari bahwa serigala sedang bermutasi, jadi dia memerintahkan Burke untuk menangkap binatang itu. Di kota, Kate menonton berita dan mempelajari tentang tragedi Athena 1 dan serangan George terhadap beruang. Karena dia adalah mantan ilmuwan Energne, dia menyatukan 2 dan bergegas ke tempat perlindungan, di mana dia memberitahu Davis bahwa tabung yang dia temukan adalah sampel yang dia buat. Davis mewaspadainya, tetapi Kate mulai menyebutkan semua gejala yang dialami George untuk membuktikan bahwa dialah yang sebenarnya dan satu-satunya yang dapat menyembuhkan George.
Ternyata mutagen tersebut sedang mengedit DNA George dengan mencampurkannya dengan DNA dari hewan lain, menyebabkannya tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih agresif. Tiba-tiba George menjadi marah dan mulai memukul sangkar sampai ia memecahkannya dan kabur. Kemudian dia mulai menyerbu tempat suci dan menyebarkan kekacauan di antara para tamu, bahkan menghancurkan mobil dengan tinjunya. Polisi segera tiba dan bersiap untuk menembaknya, tetapi Davis menyela dan menenangkan George menggunakan bahasa isyarat. Polisi meletakkan senjata mereka, tetapi seorang penembak jitu di helikopter tidak mendapatkan memo itu dan menjatuhkan George dengan anak panah pembius. Sementara itu di hutan, Burke dan timnya bertemu dengan Ralph, serigala yang bermutasi. Mereka berhasil menembaknya dari helikopter, lalu mereka mendarat untuk mencari mayatnya. Namun, jenazahnya hilang dan malah menemukan jejak kaki besar di tanah, yang membuat beberapa tentara ketakutan. Beberapa saat kemudian, Ralph tiba-tiba menyerang dan mulai membunuh semua tentara satu persatu. Mereka mencoba mempertahankan diri dengan senjata mereka, dan helikopter juga menggunakan senapan mesin, tetapi setelah tembakan sebelumnya, Ralph mengembangkan kulit yang sangat tebal dan peluru hanya menggelitiknya. Dia juga tumbuh sangat besar sehingga dia bisa melompat sangat tinggi di udara dan menyerang helikopter, menghancurkannya. Di lapangan, Burke adalah satu-satunya yang selamat dan mencoba untuk melawan serigala itu lagi, tetapi Ralph dengan mudah melahapnya. Di malam hari, Davis dan Kate ditangkap oleh agen Russell dari FBI karena melakukan eksperimen ilegal terhadap George, yang dibawa pergi dengan pesawat pemerintah bersama mereka. Saat Davis melihat George di dalam kandang, dia melihat lukanya sudah sembuh. Kemudian Russell mencoba menginterogasi mereka, menggoda Davis karena berhenti dari ketentaraan untuk merawat hewan dan berperilaku seperti orang bodoh dengan menghina keduanya dan mengabaikan peringatan mereka tentang betapa berbahayanya menahan George di pesawat. Dia juga mengungkapkan bahwa Kate dipecat dari Energne 2 tahun lalu setelah dia mencoba mencuri penelitian perusahaan, yang mana dia menghabiskan 13 bulan di penjara. Hal ini menyebabkan Kate mengakui bahwa dia sebenarnya tidak dapat menyembuhkan George, dan sekarang Davis tidak mempercayainya lagi. Kembali ke Energne, Claire mengetahui bahwa Kate ditangkap dan Brett mengira dia sedang mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan perusahaan. Jadi Brett melihatnya sebagai ancaman. Terungkap juga bahwa Claire memang memiliki obat untuk mutagen, jadi dia membuat rencana, dia akan menarik semua hewan yang bermutasi ke gedungnya dengan menggunakan gelombang radio frekuensi rendah dan militer akan menunggu mereka untuk membunuh mereka, itu cara Claire mengumpulkan DNA dan menjualnya nanti. Dia tidak khawatir tentang Kate karena dia yakin George akan membunuh semua orang di pesawat cepat atau lambat. Saat Claire menyalakan perangkat, Ralph segera berhenti mengamuk di jalanan dan mobil dan mulai berjalan ke kota. Lisie buaya yang bermutasi juga merasakannya dan pergi juga. Di pesawat, George seharusnya dibius, tapi trik Claire membuatnya bangun dengan sangat marah. Dia menghancurkan sangkar dan mulai menghancurkan semua yang mengelilinginya, melemparkan orang-orang seolah-olah mereka tidak berbobot. Para penjaga mulai menembaki dia tanpa hasil, dan ketika Russell mencoba mengejarnya, George dengan cepat menjatuhkannya di bawah kakinya. Davis mencoba berbicara dengannya, tetapi pada saat itu tentara lain mulai menembak lagi, membuat George marah sekali lagi. Sebuah peluru akhirnya mengenai sekotak bahan peledak yang meledak dan menghancurkan turbin pesawat, menyebabkannya mulai turun. Sementara George didorong ke dinding oleh gerobak, Davis bergegas untuk mengenakan parasut pada dirinya sendiri, Kate, dan Russell, dan mereka berhasil melompat dari pesawat tepat sebelum jatuh dengan George di dalamnya. Namun ketika mereka mendarat dan memeriksa lokasi kecelakaan, mereka tidak menemukan mayatnya. Namun, ada jejak di rerumputan, menunjukkan bahwa George selamat dan sedang dalam perjalanan ke kota juga. Di Energne, Claire sangat marah mendengar Kate selamat dari kecelakaan pesawat saat FBI tiba untuk mengambil semua penelitian dan catatan perusahaan. Mencoba untuk membersihkan namanya sendiri, Claire memberitahu agen bahwa Kate telah dibalik semua kekacauan yang disebabkan oleh binatang buas. Kembali ke Davis, dia mencoba untuk meninggalkan Kate karena dia lelah selalu melihat yang terburuk dari umat manusia, yang sudah banyak dia dapatkan selama perang. Ketika dia menyelamatkan George, dia hanyalah seorang bayi yang bersembunyi di bawah mobil sambil melihat orang-orang membantai ibunya. Namun Davis memutuskan untuk memberi Kate kesempatan ketika dia menjelaskan mengapa dia menciptakan CRISPR. Dia ingin menyembuhkan penyakit mematikan saudara laki-lakinya, tetapi ketika perusahaan ingin mempersenjatai mutagen, dia mencoba untuk menghancurkannya dan dikirim ke penjara karenanya. Saat dia dikurung, saudara laki-lakinya meninggal.
Russell juga sekarang menyukai duo tersebut karena mereka menyelamatkan nyawanya, jadi dia menghubungi anak buahnya untuk diselamatkan. Kelompok itu kemudian dibawa ke pangkalan Angkatan Udara, di mana Kolonel Blake menunjukkan rekaman George dan Ralph berlari ke kota. Davis menunjukkan bahwa gorila dan serigala tidak mungkin melakukan perjalanan dalam garis lurus ke tujuan yang sama, dan Kate mengatakan mereka dipanggil oleh sesuatu, artinya Claire harus menunggu dengan penawarnya. Russell membela saran mereka, tetapi Blake tidak ingin warga sipil terlibat dan menyuruh mereka pergi. Di luar, Davis mencoba untuk bernegosiasi dengan tentara untuk membiarkan mereka pergi, tetapi karena tidak berhasil, dia memulai perkelahian dan dengan cepat melumpuhkan kedua penjaga. Kemudian mereka mencoba mencuri helikopter, dan ketika Russell melihat mereka, dia memberi mereka kunci dan telepon untuk tetap berhubungan. Sementara itu tim Blake mencoba untuk menghentikan monster itu, tetapi senjata mereka termasuk ledakan besar tidak berguna, dan seluruh tentara musnah. Hal ini membuat Blake memutuskan untuk mengevakuasi kota sebelum hewan buas itu tiba di sana, dan Russell mengirimkan informasi tersebut ke Davis, yang berpikir mereka tidak dapat mengeluarkan semua orang tepat waktu. Saat George dan Ralph tiba di kota, kehancuran segera dimulai, mereka merobohkan bangunan, menghancurkan kendaraan, dan bahkan menabrak helikopter manapun yang mendekat. Militer menemui mereka dengan pasukan tank dan persenjataan yang sangat banyak, tetapi tidak ada yang berhasil, dan binatang buas itu menyibukkan diri menghancurkan semua yang menghalangi jalan mereka. Segera Lizzie juga tiba melalui sungai, bergabung dengan makhluk lain untuk menyebabkan lebih banyak kerusakan, menggunakan mulutnya yang besar untuk menggigit tank dan jet yang menghalangi. Putus asa mencari solusi, Blake memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan bom untuk memusnahkan separuh kota. Russell mencoba untuk berubah pikiran, menjelaskan bahwa Davis dan Kate sedang dalam perjalanan untuk mengambil penawarnya, tetapi Blake tidak mempercayai mereka setelah mereka mencuri helikopternya dan mengusir Russell. Pada saat itu, Russell mendapatkan hasil dari bukti yang ditemukan di perusahaan dan meminta tumpangan agar dia dapat melakukan beberapa penangkapan. Saat jet dengan bom lepas landas, Davis dan Kate berhasil mencapai Energne dan mencuri 3 botol penangkal racun. Namun Claire melihat mereka di kamera keamanan dan datang untuk menghentikannya, menjelaskan penawarnya menghentikan agresi tetapi akan mempertahankan ukuran binatang itu. Kemudian dia mengambil botol dari Kate dan menembak Davis, yang jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Setelah itu Claire mengambil Kate sebagai sandera dan membawanya ke atap bersamanya, tetapi sebelum mereka dapat melarikan diri dengan helikopter, George naik ke atas gedung dan mematahkan ekor helikopter. Ini juga hampir membunuh Kate. Tetapi pada saat itu Davis kembali dan menangkapnya saat dia menjelaskan bahwa peluru tidak mengenai organ vital manapun. Sementara George mulai menghancurkan antena yang mengirimkan sinyal, Kate mengungkapkan bahwa dia berhasil menyimpan salah satu botol, sehingga setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan George. Claire mencoba menghadapi keduanya lagi, jadi Kate menggunakan kesempatan itu untuk memasukkan penawarnya ke dalam tasnya sebelum meninjunya saat Davis memanggil temannya. George maju dan menarik Kate untuk memakannya, karena itu dapatkan penawarnya juga. Sementara itu Brett mencoba melarikan diri melalui tangga, membawa komputer terakhir dan tikus lab bersamanya agar dia bisa berbisnis lagi nanti. Dia bertemu dengan Russell di lantai dasar, dan agen tersebut mengambil barang-barang darinya dengan imbalan melepaskannya alih-alih menangkapnya. Namun, saat Brett berhasil keluar, dia tiba-tiba tertimpa puing-puing yang berjatuhan. Di luar, Lizzie dan Ralph bergabung dalam penghancuran gedung sementara George mulai tenang berkat penawarnya. Davis dan Kate mengambil helikopter yang rusak tepat sebelum bangunan runtuh, menyebabkan helikopter jatuh ke tanah tetapi juga memungkinkan duo untuk bertahan hidup. Kemudian Davis melihat masih banyak warga sipil di sekitar. Dan bahwa George akhirnya merasa lebih baik. Lizzie dan Ralph berkelahi satu sama lain, jadi Davis menyuruh Kate pergi mencari Russell sementara ia mengangkat senjata dan bergabung berperang dengan George. Binatang-binatang itu berguling-guling dan saling menyerang, tetapi pada akhirnya Lizzie lah yang membunuh Ralph dengan menggigit lehernya. Sekarang adalah George versus Lizzie, tetapi tampaknya George sedang berjuang untuk menang, jadi Davis melemparkan sabuk granat ke punggung Lizzie. Sayangnya, Lizzie telah tumbuh sangat kuat dan granatnya tidak menimbulkan banyak kerusakan. Lizzie pulih dengan cepat dan melempar George ke sebuah bangunan, menyebabkan batang baja menembus dada gorila. Kemudian Lizzie mencoba mendekat untuk menghabisinya, tetapi Davis datang dan menggunakan senjata sebanyak yang ia bisa ambil dari helikopter untuk mengalihkan perhatian buaya. Lizzie jatuh cinta dan mulai mengejar Davis, hampir membunuhnya.
Namun George mengambil batang baja dan melompat ke udara untuk menusuk mata Lizzie, akhirnya mengakhiri pertarungan. Kate menghubungi Russell dan memberitahunya tentang penawarnya, yang menelepon Blake untuk menyampaikan pesan tersebut. Blake memperhatikan kematian di layar dan memutuskan untuk membatalkan misi serangan udara, menerima bahwa George ada di pihak yang baik. Sayangnya George pingsan setelah menang, dan Davis harus mengambil waktu sejenak untuk mendukakan sahabatnya. Tetapi ketika dia akan pergi, Davis melihat beberapa kedutan dan menyadari George hanya mempermainkannya. Gorila itu menawarkan jari tengahnya di depan Davis dan dia berbagi kepalan tangan. Sekarang misi Davis selanjutnya adalah menemukan tempat di mana mereka dapat menempatkan George. Tamat, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.